wabarakatuh. Kita kembali lagi di Etasia Channel dan saat ini suasananya sangat luar biasa dengan cuaca yang sangat cerah. Kemudian kita ada ya latar belakangnya adalah Gunung Merapi yang sangat eksotis, gunung teraktif di dunia dan kabarnya 3 menit sekali ya melakukan erupsi. Kalau enggak bisa meletus luar biasa. Nah, pemirsa, saat ini saya ditemani oleh beberapa orang yang luar biasa. Kalau di luar sana banyak sekali manusia-manusia yang sudah mulai egois, memikirkan isi perut sendiri, tapi saat ini kita berhadapan dengan manusia yang luar biasa. Karena apa? Karena di waktu yang bersamaan beliau-beliau ini adalah orang yang care terhadap pendidikan, terhadap kebudayaan, kemudian terhadap pangan juga. Nah, saat ini kita akan berbincang. Kebetulan di sebelah kanan saya ada Bapak Nugroho Widyasmadi selaku pengurus Yayasan Anugerah Nusa Bangsa. Kemudian di sebelah kiri juga ada Bapak Sahid selaku pembina yayasan. Kemudian ada Mas Adib ya sebagai manajer Etasia Channel. Nah, pertanyaan pertama saya ajukan ke Pak Nuk. Nah, Pak Nuk, kalau tadi saya bilang kan di luar sana ini banyak sekali manusia egois yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Sedangkan Pak Nuk ini luar biasa. Di saat yang bersamaan beliau ini memikirkan bagaimana pangan tetap terpenuhi, kemudian mengayomi para petani, terus kemudian juga ada pendidikan, ada kebudayaan. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Bapak bertindak sedemikian rupa yang orang lain itu hampir tidak terpikirkan? Jadi terima kasih ya kesempatan kali ini. Jadi ini mengangkat panggung yang luar biasa. Jadi kami mencoba dalam penggarapan kedua ini ya Etasia Channel, kami berusaha melakukan satu kegiatan yang langsung di bawah alam, di mana ini simbol dunia ya, simbol dunia karena Merapi itu ada 3 simbol, yaitu dia sebagai pasak dunia. Jadi dia merupakan gunung teraktif paling selatan di lempeng Asia dia. Jadi kalau gunung ini nggak aktif, justru nanti terjadi satu megatrust yang luar biasa atau bencana yang luar biasa. Jadi justru dia aktif terus sehingga menstabilkan daripada lempeng-lempeng itu. Jadi inilah pasak dunia yang ada di lempeng Asia. Ya, yang kedua, gunung ini merupakan gunung jantung dunia. Ya, karena detak ininya, erupsinya itu hampir menyerupai detak jantung manusia. Jadi kalau orang ahli geofisik itu mengatakan ini adalah jantungnya dunia. Nah, ini jadi dia sebagai penyetabil dunia, dia juga sebagai penghidupan dunia, menghidupi denyut nadi dunia. Terus juga sebenarnya Merapi ini adalah pemicu semua sejarah peradaban di dunia. Karena di sebelah timur itu ada penemuan kerangka manusia yang tertua di dunia juga ya, Homo javanicus ya. Jadi Homo erectus javanicus ya, dan Solensis itu merupakan 2 juta tahun lalu. Itu memang peradaban manusia dimulai dari sana. Dia bisa hidup karena dipicu oleh Merapi dari sini. Jadi kalau dikatakan Jawa itu adalah kutub tunggal, Bapak. Nah, ini sebenarnya menjadi kunci ketika dunia itu hari ini goyah. Kenapa? Karena memang kita harus berintrospeksi bahwa disinilah kunci bagaimana nanti dunia itu bisa stabil. Nah, kami mencoba menyadarkan pada generasi muda, pada semua pihak ya, bahwa pentingnya bahwa dunia itu harus kita selamatkan dengan melalui menyetabilkan kembali. Filosofi Merapi dia adalah stabil dia. Harus stabil. Nah, harus stabil. Stabil itu apa sih? Imbang. Artinya hari ini kita harus introspeksi berapa juta kubik, berapa miliar kubik harta karun bumi yang kita keruk. Itu meninggalkan malapetaka. Berapa hektar hutan yang kita tebang habis. Baik. Menghasilkan satu malapetaka berapa dan seterusnya. Nah, sehingga banyak ledakan penyakit. Nanti sebentar lagi ada global climate change dan hari ini sudah terjadi. Itu karena ya? Keserakan manusia. Okay. Nah, event ini adalah menyuarakan kita sudah melampaui batas. Hari ini sudah melampaui batas. Makanya ini kalau kita tidak bersuara keras, itu nanti ya saya kira sudah menjadi satu ancaman yang real hari ini. Nah, itulah kami mencoba melalui panggung dengan didukung oleh rakyat kecil yang sebenarnya tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya power sama sekali ya, tidak punya kebijakan apa, tapi kita punya pemikiran yang mungkin lebih bermanfaat daripada mereka yang
di atas. Oke, paling tidak Ya. dengan acara ini supaya terdengar gitu ya. Iya, insya Allah. Jauh Jadi lebih terdengar ya. harapannya begitu. Oke, baik Bapak. Kalau tadi saya lihat ya penampilan pertama ini dari grup musik yang unik gitu ya. Ya. Namanya Gen Rock. Nah, kabarnya Gen Rock ini pencetusnya idenya adalah Bapak. Berani sekali sih Pak, gitu ya. Menampilkan satu genre terbaru gitu loh. Gen rock itu dari kata apa sih? Apakah dari gending dan rock Ya. atau gennya atau apa? Mungkin Ya. Bapak bisa bercerita. Jadi memang Gen Rock ya sebenarnya bagian dari pemikiran teman-teman juga. Tapi kami memang mendorong ya. Singkatan dari Gending Rock, betul. Ya. Tadi saya cuma nebak loh. Betul, ya, tapi 100 tebakannya. Nah, ini merupakan bagian dari kita coba bagaimana budaya itu kita angkat lebih berani lagi. Sebenarnya tidak merusak budaya, kami tidak mengudah-udah, hanya menggabungkan, mengkolaborasi. Mengakulturasi tadi ya. Jadi tidak dalam rangka merubah dari tatanan pakem-pakem yang ada, Ya. tapi kita mengkolaborasi sehingga untuk daya tarik, untuk energi penarikan itu lebih kuat. Lebih kuat, Sehingga ya. generasi muda, generasi milenial itu langsung paham. Nah, nanti isinya yaitu kita menyuarakannya melalui Gen Rock tadi. Ya, karena unik sekali ya menggabungkan Iya, antara musik rock yang memang di luar sana itu lebih digemari oleh anak muda dan gending yang saat ini hampir banyak sekali yang tidak tahu. Dan itu satu smart ide gitu ya. Terus kemudian kalau tadi kita lihat nih lagunya ini juga lagu unik nih, ada yang jaranan, kemudian ada pitik walik jambil, Ya. jambil gitu. Ini luar biasa. Saya aja yang pitik walik baru tahu gitu. Oke. Artinya ya, jadi mengapa milih gitu ya? Iya, kenapa milih itu Ya. gitu loh? Kenapa nggak Jadi gundul-gundul pacul itu simpel atau sekali. apa gitu? Hanya berapa kalimat saja. Iya. So simple lagu itu. Jadi kalau ini jauh dari tatanan pujangga yang berbait-bait. Ada filosofinya Nah, nggak Pak milih? tapi dengan simple itu kita mudah melakukan suatu pesan tadi. Ya. Yang pertama, sebenarnya kan acara ini adalah acara merdeka untuk negeri. Apakah negeri ini belum merdeka? Saya katakan memang belum merdeka hari ini. Hutang kita hampir 10 billion hari ini. Ya. Kita Belum dijajah merdeka, hari ini. ya. Ya. Jangan Terus, senang dulu gitu Iya, ya. jadi ini merdeka untuk negeri, jadi kita harus kita harus terus memerdekakan diri. Kalau kita ingin menjadi manusia yang betul-betul inovatif, kreatif ya. Nah, merdeka untuk negeri dan petani sebenarnya. Nah, ini Oke. hari-hari ini kan September, jadi masih dekat dengan proklamasi 17. Oke. Tapi 2 minggu lagi kita mendekati Hari Petani. Nah, dua kolaborasi tadi itu judulnya adalah yang pertama jaranan. Jaranan. Jaranan itu lebih banyak kita untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Oke. Jadi jaranan Mas Ngabei numpak jaran teji. Jaran teji itu jaran yang ukurannya Eropa, Pak. Gede ya. Iya, Eropa, Tinggi, besar iya. gitu. Besar, terus dikawal para abdi. Nah, itu ceritanya sangat menyayat sebenarnya. Jadi jaranan itu adalah pasukan. Oke. Nah, pasukan elit, pasukannya elit Diponegoro. Pasukan itu siap dihabisi oleh Belanda karena untuk mengamankan sang pangeran.
kenapa harus pasukan elit? Ya karena kalau nggak elit Belandanya nggak percaya. Jadi itu memang sebenarnya kalau difilmkan, wah ini luar biasa, ini heroik sekali. Jadi semua laskar elitnya Diponegoro itu memang akhirnya habis. Ya. Untuk mengawal untuk mengecoh si Belanda. Akhirnya Diponegoro bisa lepas. Ya walaupun akhirnya ditangkap tapi tidak gugur. Nah, begitu ditangkap, ya ini semua pengikutnya pada menyebar. Oh, menyebar. Oke. Kenapa harus menyebar? Karena perjuangan belum selesai. Ya. Bahkan sampai hari ini perjuangan tetap masih terus berjalan terus. Ya. Lah, jalan perjuangan salah satunya ini, jalan ini. Oke. Ini salah satu jalan yang digunakan oleh para pengikut Diponegoro, ya salah satunya. Jadi ini memang ada tilas sejarahnya ada sekali ini, ya. Makanya kenapa dipilih lah ya, tempat betul. ini. Jadi pengikut Diponegoro yang setia, termasuk penasihat spiritual tuh, dia melarikan diri dari Magelang ke arah timur. Ya ini jalannya ini. Ya itu termasuk ada mbah saya juga di situ. Nah ini mbahnya Pak Said ini. Mbahnya Pak Said ya, Pak Said ya. Nah itulah sekilas cerita tentang jaranan tadi. Oke, itu jadi memberikan. Yang kedua adalah Pitik Wali Jambu. Sebenarnya hari ini kita tidak akan temui, sulit ditemui. Jadi ketika anak-anak bermain, selesai pulang dia perutnya lapar, makan sego golong mambu endong. Kita bisa menggolongkan sego itu kalau dikepal, itu kalau berasnya pulen. Nah pulen itu kalau organik, Pak. Jadi kalau beras kimia nggak bisa seperti itu. Nah situasi itu menggambarkan betapa ketahanan pangan Indonesia waktu itu dahsyat. Lalu bagaimana dengan sekarang? Nah, arti ketahanan pangan di situ Pak, ketahanan pangan sehat sebenarnya. Jadi di situ menunjukkan adanya nasi organik, adanya sayur organik, dan itu bisa dirasakan rakyat jelata dengan harga yang murah. Dengan sangat murah. Tapi sekarang kebalikan. Hari ini sudah makanannya mahal,
beracun. Beracun. Oke. Jadi semua bangsa ini teracuni semua kalau mau tahu, hampir sebagian besar. Makanya banyak anak autis, banyak anak ya ADHD dan seterusnya. Ini masalah serius untuk bangsa ini. Bangsa ini mau menuju kepunahan kalau dibiarkan. Oke ya. Jadi ini dua lagu ini sebenarnya sepele tapi ya ada membanting orang yang sebenarnya banyak dosa tentang kegiatan ini tadi. Membanting kalau dia ngerasa gitu. Kalau nggak kerasa banting aja. Gitu ya. Kalau terasa, kalau nggak terasa ya terus jalan. Lempeng aja gitu ya. Biar alam nanti yang mengadili. Ya. Oke, saya kira itu jawabannya. Ya, satu lagi pertanyaan buat Bapak. Ini kenapa sih Bapak serius sekali nih ketika orang nggak peduli lagi soal lingkungan, justru Bapak mengangkat tentang global climate change? Ya, saya ini sudah menjadi suatu kewajiban kita bersama harusnya. Hanya tingkatannya ada serius, ada nggak serius, ada masa bodoh, bahkan ada direkayasa memang dunia itu harus rusak. Nah itu ada kelas-kelasnya saya kira. Nah saya kira ini kita berperang hari ini, perang asimetris. Jadi perang ini akan dimenangkan siapa kita nggak tahu. Kalau kita kalah selesai dunia ini. Jadi artinya apa? Pintu surga tertutup mungkin. Karena semua berbuat dosa. Ini kita perjuangan lah. Ini tentu harus satu-satunya generasi penyelamat hanya milenial. Kalau orang tua saya kira berapa hitungan hari sudah selesai. Tapi kalau milenial nggak tahu game over. Ya, inilah salah satu fungsi dari Etasia Channel menurut saya. Jadi ini adalah detik-detik terakhir, periode terakhir. Apakah bumi ini mau selamat mau enggak? Sebenarnya kuncinya di tangan milenial. Paham nggak milenial? Kalau nggak paham, wassalam. Oke, kita lanjut ke milenial ya. Ini kebetulan generasi kedua, ini generasi ketiga dari keluarga yang saya saya wawancara ya. Ini ada Mas Adip. Mas Adip ini luar biasa sekali ketika milenial di luar sana belum peduli soal lingkungan, masih enjoy kemudian dengan game dan lain sebagainya. Ini luar biasa sekali ya regenerasi dari Pak Sahid, kemudian Pak Nuk, kemudian ke Mas Adip. Tadi saya sempat berbicara dengan beberapa teman yang ada di bawah, ini adalah satu regenerasi yang luar biasa. Ya, Mas Adip, Etasia Channel ya. Saat ini Mas Adip sudah merintis satu channel yang luar biasa yang nantinya mungkin akan mengedukasi banyak sekali milenial di luar sana supaya lebih sadar gitu ya. Kalau kemarin kita sempat di Telatar Boyolali ya dengan view-nya yang luar biasa. Nah sekarang pindah lagi nih di alam yang juga nggak kalah luar biasanya ini. Ada berapa panggung alam sih yang dimiliki oleh Etasia Channel dan kenapa berpindah-pindah gitu konsepnya? Kalau untuk sekarang baru 2, cuman rencananya ada di Gunung Madu ya Pak. Gunung Madu, di mana kah itu? Bapak? Oke, masih di area Boyolali. Ada kejutan ya? Jangan diomongin kalau kejutan gitu ya. Ya. Apa alasannya sih Mas pertama kali ini yang memberikan ide kenapa sih di alam yang di sini aja Pak gitu Merapi? Apa memang dari Mas Adip ada masukan atau? Ya karena mumpung punya kesempatan aja, sudah punya wilayah di sini, terus ya manfaatin aja sebisa mungkin. Oke. Mas Adip ini kan sebagai generasi milenial ya, saya yakin buat teman-temannya di luar sana ini apakah juga banyak yang memiliki visi misi seperti Mas ataukah mungkin cuek aja gitu. Selama ini apa yang dilakukan selain membangun Etasia ini, apakah juga menginfluence mereka untuk sama nih, ayo kita greget juga yuk melakukan hal yang serupa gitu. Mungkin kalau di luar sana teman-teman juga kan sebenarnya saya kan hidup di komunitas seniman mulai dari yang itu suka gambar terus suka musik dan macam-macam. Mungkin kan mungkin backgroundnya sama inspirasinya kan macam-macam. Mungkin nanti akhirnya tujuannya sama, cuma nanti bisa di bagaimana caranya mengatur diskursusnya atau dialektikanya biar bisa ketemu tujuannya sama gitu mungkin. Oke, nah pertanyaan terakhir buat Mas Adip nih, sebagai sound engineer ya yang berbakat sekali, ini kan di ruangan tertutup dan di ruangan terbuka ini perlu tantangan yang luar biasa ya, beda gitu tantangannya ya. Nah, menurut Mas Adip yang paling berat tantangannya gimana sih? Ini kan kondisi angin gitu ya, angin kencang, angin topan, angin biasa ini kan juga mempengaruhi bagaimana suara itu stabil gitu ya. Ini apa tantangannya? Terus bagaimana cara ngatasinya gitu? Mungkin kalau pas dulu syuting pertama kan malam hari, itu mungkin kendalanya cuma urusan teknis saja. Cuman pas hari ini ternyata kan baru pertama kali nyoba, emang banyak tantangannya sih, mulai dari kan awan itu, terus mataharinya juga gerak terus ya, sama ya dan sebagainya, sama suhunya
terus kenyamanannya juga menantang sih soalnya. Menantang ya. Tapi bisa ya selama ini ya tetap cover gitu ya untuk melakukan hal yang maksimal. Nah, ini generasi milenial semua ya. Sebelah saya ini sosok yang luar biasa. Tadi malam saya ngobrol dengan suami saya tentang luar biasanya Bapak Sahid ini bisa meregenerasi dan melempar estafetnya itu mulus sekali dari Pak Sahid kemudian ke Pak Nugroho dan kemudian ke cucunya yang luar biasa nih Pak Sahid. Sebelum saya ke pertanyaan yang diberikan oleh Pak Anu ke saya ya untuk disampaikan ke Bapak, ini resepnya apa sih Pak? Ketika orang-orang itu visinya hanya berhenti ke kakeknya, kemudian tidak bisa tersampaikan ke anak dan keturunannya karena bisa mungkin berbeda gitu. Resepnya apa Pak? Bisa sampai Bapak, sampai anak-anaknya itu serupa gitu loh. Terima kasih. Sebenarnya resepnya sangat-sangat sederhana. Yang hadir ini, yang mendengar ini semua bisa. Apa yang dikatakan itulah yang dilakukan. Jadi kalau Bapak mengatakan ya itu yang dilakukan. Walk the talk gitu ya. Hanya itu saja. Jadi apakah pernah ngobrol secara mendalam gitu dengan ya tentu saja. Anakku ini nanti begini begitu. Iya. Nah seperti itu. Betul. Jadi apa yang dikatakan itu ya seperti ini. Seperti misalkan pengembangan dari budaya itu harus terintegrasi. Terintegrasi. Tidak bisa berdiri sendiri, terutama pengalaman selama ini semuanya itu harus terintegrasi dengan kegiatan kehidupan lain, terutama adalah ekonomi. Jadi ekonomi itu nampaknya menjadi hal yang dominan, menjadi bisa induk daripada semua sektor kehidupan, termasuk kesenian. Seperti yang sekarang sedang kita lakukan, penyakit pun sebenarnya harus dihubungkan dengan ekonomi. Ya. Kalau itu tidak nanti penyakitnya ekonominya juga semakin hancur. Oke, Pak, ini ya yang paling penting adalah kita nih pengen tahu Pak sebagai senior yang sudah terbukti begitu ya melahirkan generasi tangguh ini, apa harapan Bapak dan bagaimana cara strateginya supaya para milenial ataupun kemudian para orang tua baru yang saat ini juga sedang berusaha mendidik anaknya ini supaya bisa menghadapi nih keadaan seperti sekarang ini dan bagaimana supaya apa yang tadi sudah disebutkan Pak Nugroho ini bisa teratasi juga gitu. Jadi harapan kami tentu saja teknik yang semudah tadi yang pertama kita lakukan. Mulailah dengan yang sederhana, apa yang dilakukan itu yang disampaikan. Kemudian sesuai dengan pendidikan masing-masing punya pengembangan inovasi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya. Dan untuk sarannya nih, mungkin harapannya sudah sarannya untuk orang tua dan milenial, gimana sih supaya bisa melestarikan dari mulai pangan, budaya dan lain sebagainya. Jadi supaya melestarikan itu benar sekali lagi terintegrasi. Terintegrasi ekonomi termasuk misalkan pangan, pariwisata dan sebagainya menjadi satu kesatuan. Oke. Perbincangan yang menarik sekali ya pemirsa Tasya Channel. Kita nanti akan lanjut lagi dengan acara-acara yang menarik dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Nugroho, terima kasih Pak Sahid, terima kasih Mas Adib. Ya, kita lanjut nanti ya.